Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ngajiku, kembali lagi dengan saya Nenggala Muhammad dan juga dengan Gus Wafdi Abu Qori. Masya Allah. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan berbincang tentang agenda yang akan kita lakukan beberapa hari ini sudah hamin berapa untuk acara Ngajiku X Talent Hub dengan kajian tema ilmu Iman in Charge. Kita biasa mengaji di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, tapi Gus hari ini beberapa hari lagi kita akan ngajinya di Kementerian Tenaga Kerja. Bagaimana Gus Wafdi persiapannya? Persiapannya kan nggak ketemu dengan jamaah ngajiku. Insya Allah. Ya exciting sekali lah dengan acara ini. Exciting ya. Jauh-jauh dari Bandung ya, Gus? Jauh, paling jauh kan? Ada yang paling jauh, Gus Izan. Dari Lombok. Lora Ismail ya? Lora Ismail juga. Dari Madura. Masih dekat ya hitungannya? Madura mungkin lebih dekat kali ya. Kan kalau Lombok lebih setelah jauh Bali. lagi. Ya setelah Bali. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah ini Gus Wafdi datang pagi-pagi banget, subuh. Ya kan? Ini Hamin berapa ini jenengan hadir nih? Hamin 4 nih kita hari. Oh iya, Hamin 4 ya. Wah, itu demi teman-teman ngajiku di luar sana. Dan jenengan tahu nggak sih, ini tuh kapasitasnya karena memang pengajian majelis taklim ngajiku itu kan identik dengan free, gratis kan, Gus, tidak dipungut biaya. Jadi kita tuh akan menyelenggarakannya dengan Talent Hub, yaitu yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja. Menurut jenengan bagaimana? Maksudnya vibes-nya untuk anak-anak muda? Keren lah ini gitu. Keren, ya? Jadi di kementerian kita ngaji gitu. Ngajinya kitab lagi kan. Bukan ngaji-ngaji hanya talk show, tapi mengaji kitab itu jarang gitu. Apalagi ngundang ya banyak influencer gitu kan. Dan orang rendahan kayak saya. Suka merendah, nanti bentar lagi tuh dia akan meninggi. Teman-teman. Ya, ini gimana nih persiapannya nih? Persiapannya Capek kayaknya, baru sakit katanya. Capek karena kan memang kalau aku tuh tipikal orang yang ini, Gus. Jadi kalau misalnya ada suatu event acara, aku pasti akan memikirkan jamaah aku bagaimana gitu kan. Karena alhamdulillah ini tuh kurang lebih yang datang kita batasin sekitar 1.300-an gitu. Kalau misalnya kita open terus kayaknya tuh bakal banyak sekali, Gus, gitu. Jadi ini karena event pertama, mudah-mudahan para jamaah yang sedang berpuasa, kan kita di bulan puasa saat ini, itu merasakan happy, senang, bertemu dengan para masayih, bertemu dengan Nawalin dan juga Gawagis, juga teman-teman influencer gitu. Gus Wafdi, ketika aku ajak untuk join ngajiku saat ini kan kebetulan jenengan kan pulang dari Syriah nih, lagi liburan. Itu gimana? Maksudnya baru pertama kali atau misalnya sebelumnya sudah pernah? Kalau ngaji sama influencer ini pertama kali gitu. Dulu sering mau diajak itu jarang mau ikut karena yang lihat mungkin bukan hanya ya berisinya mengaji-ngaji di kafe-kafe dan lain-lain gitu kan. Sedangkan ini kan benar-benar ngajinya santri gitu. Dengan kitab atau di pesantren ya kan. Jadi ya hal yang berbeda lah, vibe-nya beda gitu. Karena benar-benar dengan kiai-kiai yang ya tidak diragukan lagi keilmuannya gitu. Insya Allah sangat keilmuannya ya. Sangat keilmuannya, sanatnya itu nyambung gitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman di luar sana yang mungkin yang belum tahu sanat keilmuan itu apa sih, Gus? Sanat keilmuan itu silsilah keilmuan kita itu nyambung gitu. Jadi yang namanya ilmu agama itu nih tidak diambil dari kitab, mesamin kitab, dan juga tidak dari hanya dari bacaan. Karena kalau kita hanya membaca buku itu ada yang bilang ulama kalau seseorang belajar bukan dari guru berarti dari setan gitu. Artinya kita sanad nih. Oh, guru kita siapa? Guru kita ngajinya ke siapa sampai nanti ada nyambung. Urutan sampai ke masyaikh mana? Misalkan dari Mesir atau dari Suriah. Disambung lagi ke sahabat siapa? Sahabat ini pasti ngambil dari Nabi kan. Artinya nyambung gitu keilmuannya. Enggak tiba-tiba oh saya baca Quran nih langsung Rasulullah bilang gini. Kan enggak. Antum kapan ketemu Rasulullah? Kan enggak gitu loh. Makanya kan kenapa kita sering ngambil makol ulama bukan artinya kita tidak ngambil makol dari Nabi Muhammad, enggak. Artinya apa ya? Karena ulama kita sudah sanadnya sama Rasulullah kan itu artinya kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari sabda-sabda Nabi dan firman Allah gitu loh. Sebenarnya enak sih ngaji-ngaji kitab itu nih karena kita ibarat makan sambal udah tinggal makan, nggak usah ngulek lagi. Kan kalau kita ada yang bilang oh ngaji langsung ke Quran dan Sunnah, ya silahkan kalau kalian paham gitu loh. Sedangkan mengambil satu hukum dari fikih aja itu harus ngambil dari banyak dalil. Kalau kata Mas Syekh saya itu bilang ini nih, agama itu tidak diambil dari dalil. Gitu. Tapi ini jangan dipotong ya, ini takutnya iya, jangan dipotong agama ya. tidak. Tolong fotografer, tolong dipanjangkan ya. Harus ada agama tidak diambil dari dalil. Agama diambil dari dalil-dalil. Jadi dari banyak dalil gitu loh. Ulama dulu kalau kita ngambil
kesimpulan dalam suatu makol mereka itu nggak ngeliat Rasulullah bersabda ini kita langsung tafsirkan nggak. Itu dilihat dulu semuanya. Misalnya dalam kitab Toharo itu semuanya hadis dikumpulkan, keluarkan satu hukum. Oh seperti itu ya. Seperti itu enggak. Oh, Nabi bilang gini, langsung kita akan bilang enggak. Semua hadis kita kumpulkan, kita akan ini hadis yang sahihnya, yang hasannya, ini yang hadis yang dhaifnya, di semuanya di ini kan. Dan bagaimana sahabat itu ngambilnya dari hadis ini, penjelasannya gimana? Nabi pas lagi ngomong hadis ini bersabda gini, itu pas keadaannya gimana? Apakah ada sebab akibatnya? Sebabnya kenapa Nabi ngomong gini? Itu dilihat dulu semuanya runut, rumil hukum. Jadi enggak saling. Kalau Rasulullah ngomong gini, artinya gini, jangan gitu kan. Kita ngambil dulu semuanya hadis dikumpulkan, sahabat gimana mengamalkan hadis ini, tabiin gimana mengamalkan, baru kita ngambil hukum gitu. Jadi itu pentingnya. Jadi pentingnya ngaji kitab kuning kata saya gitu sih, karena udah jadi enak gitu. Masya Allah. Dan apalagi nih Gus, kita kan ngaji di ngajiku di Iman In Charge ini kitabnya Sulamut Taufik. Pemilihan kitabnya bagus ya? Keren sih ya? itu. Bisa di-spill nggak sih Gus, kitab Sulamut Taufik tuh membahas tentang apa kebanyakan? Antum apa? Antum udah ngaji, saya kan baru ikut sekarang nih. Saya mau nanya sekarang. Kan... Sekarang saya nanya ke Ning. Menurut Ning gitu, lihat kitab Sulamut Taufik ini bagi ini ya, bagi para influencer ini apa gitu yang paling menonjol bagus dari kitab ini? Sebenarnya kalau dari kitab Sulamut Taufik sendiri, dari beberapa yang sudah kita jalankan, ini kan sudah pertemuan yang ke-8 kemarin. Jadi kalau misalnya nanti setiap bulan ya sekali ya? Setiap bulan sekali, bulan. Alhamdulillah. Udah enggak sih, kita starting September ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Oh iya. 8 bulan. Nah, itu apa ya Gus ya? Kita banyak belajar adab. Itu lengkap. Tasawufnya lengkap. Terus semua nilai-nilai yang dibutuhkan untuk orang pemula, misalnya seperti aku yang lagi belajar dan juga teman-teman ngajiku di luar sana itu sangat mudah untuk dicerna. Apalagi yang membawakan kitab Sulamut Taufiknya itu adalah Yai Mahrus Iskandar, dan beliau juga syarat keilmuannya tidak diragukan. Dan penyampaiannya Gus itu kepada teman-teman di majelis ngajiku itu sangat mudah dipahami. Karena kan seperti yang diketahui bahwa jika kita sangat sulit untuk menjelaskan sesuatu, biasanya orang ini maksudnya apa sih? Tapi Gus Ayus itu bisa mengemas, menyesuaikan dengan usia kita yang sedang mengaji, itu bisa diterima dengan baik. Dan alhamdulillahnya ini teman-teman percaya atau tidak ya Gus ya, ketika beberapa kali kita mengaji bersama itu banyak testi dari teman-teman yang merubah kehidupan. Ini yang sebenarnya undercovernya majelis ngajiku yang tidak diketahui oleh orang lain gitu. Jadi sampai beberapa kali santri atau jamaah ngajiku tuh itu yang mungkin ada yang ingin suicide, itu yang kabur dari rumah, yang depresi. Dan ketika dia menemukan majelis taklim ngajiku, karena bukan hanya talk show, tapi di sini memang secara barokahnya itu juga dapat, di Pohon Pesat Sidikiyah juga itu banyak yang merubah, change their life. Emang pelan-pelan sih Gus gitu kan. Gitu. Masya Allah. Ini kan majelis ilmu terbaik itu yang bisa merubah dirimu gitu kan. Bukan hanya menambah ilmu, tapi bisa nggak ngerubah kita gitu loh. Bisa diamalkan langsung nggak? Berarti keren gitu kan. Itu beliau kan penyampaiannya langsung kena lah ke kita anak muda gitu. Kadang itu kita suka malu nih kalau di kota, apalagi di Jakarta, ngaji kitab kuning gitu kan. Iya, itu kadang ngaji apa sih ngaji kitab kuning gitu. Kalau kayak kampungan banget gitu kan. Iya, gitu kan ya. Sebenarnya itu stereotip harus dirubah gitu loh. Karena nggak seperti itu juga buktinya. Ini bisa kita ngaji ini kan di kementerian kan di mengundang banyak ribuan orang untuk hanya ngaji kitab kuning. Berarti kan bukan hal yang sepele gitu loh. Jadi sebenarnya keren banget untuk Talent Hub dan dari Kementerian Tenaga Kerja ini untuk meng-X dengan ngajiku, karena banyak sekali talenta-talenta muda, para jamaahnya muda-muda Gus. Jadi itu yang dia akan memberikan apa ya, kalau istilah kita tuh jariah yang sangat luas sekali. Karena selain memberikan fasilitas dalam hal pencarian kerja untuk yang membutuhkan kerja, juga mendapatkan banyak memberikan ilmu, ya kan, dalam majelis ngajiku ini. Itu sebenarnya ini keren banget untuk wadah pemerintahan yang sudah mulai peka dengan pendidikan secara
rohani, secara kepada adat. masyarakat Iya, gitu. etika gitu kan itu penting. Betul. Ini keren sekali. Tapi yang paling harus ditekankan nih kalau dalam ngaji-ngaji gini itu kan, jangan sampai kita pertama ngaji ingin membenarkan diri, di ujungnya malah menyalahkan orang. Itu jangan sampai gitu. Jadi udah kita fokus dulu membenarkan diri, nggak usah kita menghakimi orang gitu kan. Itu cukup gitu loh. Jadi diri sendiri aja kita belum beres, ngapain ke orang. Itu jangan sampai gitu. Baru ngaji sekali dua kali langsung ngerasa dirinya itu udah paling dekat dengan Allah. Ya kan? Kayak Itulah proses ya. prosesnya itu ada proses gitu. Pelan-pelan aja kita ya namanya ngaji itu nggak pernah beres gitu, nggak ada beresnya. Udah kita prosesnya itu nikmat gitu, dinikmati. Karena ngaji itu hal yang nikmat lah ya. Iya betul. Allah itu kan sampai bahkan ikan-ikan di lautan pun berdoa untuk para penuntut ilmu gitu. Ya kita tuntut ilmu itu enak gitu. Barang siapa yang berjalan di jalannya thalabul ilmi, mencari ilmu, maka dia berjalan ke surga kan gitu kalau kata Nabi. Iya. Itu teman-teman buat para jamaah ngajiku di luar sana, alangkah beruntungnya teman-teman karena sudah difasilitasi oleh pemerintah dari Talent Hub, dari Kemenaker, dari pusat pasar kerja yang bekerja sama dengan ngajiku memberikan suatu edukasi lengkap lah, paket lengkapnya. Dan juga Gus, karena ini di bulan Ramadan itu dari pemerintah sendiri tuh memberikan snack gratis. Yang seperti kita ketahui, kita di majelis ngaji itu kan lagi belajar Gus, dan itu diberikan makan, diberikan minum nantinya untuk buka puasa. Masya Allah nggak sih, kita bisa bayangkan nggak sih pahalanya berlipat-lipat ya Gus ya di hari yang baik ini ya. Jadi memudahkan orang untuk menuntut ilmu itu kan hebat sekali gitu. Bahkan ada cerita yang paling masyhur ini di Suriah ini, bahwa ada seorang penggali kubur nih, penggali kubur. Ketika menggali kubur, ada seorang ibu datang membawa anaknya, udah meninggal. Ayatnya, tolong kuburkan anak ini. Digali kuburnya, dimasukkan anaknya. Ketika masuk, tiba-tiba di dalam kubur itu datang dua orang dengan benar-benar putih dan diambil, langsung hilang aja. Oh, ibu itu udah pergi, mau tanya udah pergi, datang lagi ibu itu kan. Oh, anaknya meninggal juga, ibu anaknya dikuburkan gitu lagi, diambil. Barang dibilang itu malaikat langsung hilang gitu kan, jasadnya. Lalu ditanya nih kan, dikejar itu kan. Ini kok bisa seperti diceritakan, kok bisa dua anak antum bisa hilang, diambil dan langsung hilang gitu. Dikatakan yang pertama itu pencari ilmu, yang kedua itu bekerja dan semua uangnya dibuat untuk adiknya mencari ilmu. Jadi siapa yang mencari ilmu dan memudahkan itu, gitu loh. Ini merinding. Ini merinding. Ini benar-benar nih merinding karena memang ternyata dan tukang kubur ini langsung berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu jadi ulama besar dan keturunannya menjadi ulama besar sekarang di Suriah sampai sekarang. Namanya itu Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Coba lihat di Tarajim Al-Ulama itu ada. Makan Al-Haffar itu kan artinya penggali kubur itu. Itu ulama besar itu dan murid-muridnya sampai sekarang itu menyebar di Suriah masih banyak. Masya Allah. Dan ini bukan dari saya kisahnya, ini ada masih udah masyhur lah mengisahkan ini. Nah itulah pentingnya dari kita belajar dan juga thalabul ilmu atau mencari ilmu. Orang yang haus ilmu itu insya Allah akan setiap jalannya itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga nih Gus kebetulan, jadi di sini kan alhamdulillahnya majelis taklim ngajiku ini menjadi atensi Habib Ali Ja'far. Masya Allah Habib, terima kasih sudah hadir. Jadi Gus ceritanya itu kemarin sebelum ada acara di kementerian ini, Habib Ali Ja'far tuh datang di acara ngajiku di 3 Maret ya Mas ya? Di Sabtu 3 Maret itu. Beliau tuh tiba-tiba hadir. Saya nggak bisa hadir. Jangan tidak bisa hadir. Beliau hadir. Dan itu tuh kita lagi, kita tidak ada persiapan apapun. Beliau dari Garut langsung hadir, datang, nyampe ke Asidikia dan nyampe Jakarta itu bener-bener langsung ke Asidikia di acara ngajiku. Itu aku kayak, ya Allah, kok spesial sekali di mau bulan Ramadan tapi kedatangan Habib Ali Alkaf. Itu kan sedangkan di situ kan ada tim-tim media yang biasanya suka mengikuti kajian ngajiku. Sama beliau tuh bicara sama saya tuh kayak gini, "Neng, kok bisa sih ngundang Habib Ali Alkaf padahal media tuh mengundang beliau sangat susah sekali." Masya Allah. Itu bagaimana dengan tahu bahwa di acara ngajiku ini ada Habib Ali? Ngelihat ke rumahnya tuh, wah ninggalnya ini. Kembali. Makanya mau hadir. Habib, suka bicara. Ya Allah. Dulu juga pernah kan ke pondok kami di Darul Halim tuh, pernah sekali. Ya memang susah lah beliau itu karena susah, penuh. Jadwalnya beliau tuh sangat penuh sekali gitu, dan beliau menyempatkan diri sedang capek baru datang dari Garut dan langsung memberikan tausiah kepada teman-teman ngajiku. Itu
suatu hal yang spesial. Nah, orang kalau udah cinta sama ilmu maning di mana-mana tuh itu sampai kisah guru saya Syekh Muhammad Adan Alvin itu almarhum beliau tuh syuhada. Ketika waktu itu sedang operasi nih, beliau tuh ada sakit operasi, diinfus nih. Waktu itu jadwal ngaji, jam berapa nih jadwal ngaji? Dibuka infus sama beliau berangkat ngaji. Setelah ngaji balik ke rumah sakit. Sampai segitunya? Sampai segitunya, karena di sana itu Allah benar-benar menjaga waktu untuk ini waktu talabul ilmi udah waktu ngajar. Bahkan sampai pernah beliau sedang rihlah atau jalan-jalan sama keluarganya jauh dari kota Damaskus tuh sampai 4 jam 8 jam dari Damaskus. Ada waktu untuk ngaji, hanya setengah jam balik lagi ke Damaskus, balik lagi. Jadi saking cinta, orang kalau udah cinta sama ilmu kayak gitu nih. Syekh Ramadan Buti kan yang meninggal ketika sedang mengajar. Syekh Muhammad Anwar ini meninggal setelah mengajar, dibom. Setelah selesai mengajar dalam keadaan buka puasa, sholat maghrib, di mobil sedang sholat sunnah, dibom, meninggal. Jadi orang yang cinta ilmu itu meninggalnya dalam keadaan mencari ilmu. Syekh Ramadan Buti lagi khutbah, lagi mengajar di kursi, dibom, meninggal. Jadi bagaimana hidup kita itu akan melihat, oh kamu meninggal gimana, itu lihat aja hidupnya gimana. Yang dia cintanya sama apa? Gitu. Oh cintanya misalnya ngewarung kopi, warkop, ngafe, ya udah kelihatan nanti gimana gitu kan. Overdosis kopi mungkin. Mudah-mudahan teman-teman semuanya balance ya Gus ya, kehidupannya ya. Gimana? Kita bisa gaul Gus. Jadi di sini tuh semuanya pada gaul semua. Teman-teman di ngajiku, jamaah ngajiku tuh kebanyakan tuh gaul Gus karena kita tuh memang hidupnya di Jakarta, di ibu kota untuk saat ini ya, ibu kota negara Indonesia. Makanya banyak sekali mungkin hal-hal yang mungkin lebih dulu atau hits lah untuk di Jakarta. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika kita sudah hidup dalam gemerlap kota Jakarta dengan banyaknya pekerjaan dan kesibukan, tapi kalau jika dibarengi dengan ilmu tuh enak banget Gus ternyata. Dan jamaah ngajiku tuh sekarang sudah mulai membalance. Jadi kehidupan mereka, terus kemudian mereka juga menyempatkan diri untuk hadir di majelis taklim. Sebenarnya dunia ini tidak wajib untuk kita jauhi nih. Kan maksudnya kita wajib cari kan. Zuhud itu bukan tidak mencari ilmu, bukan tidak mencari dunia, tapi menjaga hati tidak terpaut dengan dunia. Misalnya ini punya mobil Alphard ya, silakan beli aja Alphard. Tapi jangan sampai hatinya ini benar-benar terpaut gitu kan. Dipikirin terus 24 jam mobil saya nih apakah kegores atau enggak, atau itu jangan gitu loh. Jadi bahkan Imam Hasan Al-Basri yang mana beliau bisa bilang sufi pertama kali, ulama-ulama pertama sufi itu hidupnya itu gelimang harta gitu loh. Hidupnya gelimang harta. Beliau berjualan, bukan jualan emas lagi, berjualan jamrut, apa itu namanya, permata itu hidupnya itu. Oh benar-benar kaya gitu. Tapi zuhud gitu loh. Utsman bin Affan gimana coba hidupnya? Sampai saat ini. Sampai sekarang masih punya hotel beliau kan. Sampai sekarang punya hotel atas nama Sayyidina Utsman bin Affan tuh ada. Hotel di Mekah itu. Hotelnya beliau itu masih ada. Tamannya beliau masih ada. Itu kan kekayaannya berarti kan. Tapi beliau zuhudnya orang paling zuhud. Gak punya keinginan dengan dunia. Tapi bukan artinya gak usah mencari dunia gitu. Ya, tapi tetap bekerja tuh. Bekerja. Bahkan bisa dibilang gak usah dipisahkan, karena orang kita setengahnya untuk ibadah, setengahnya untuk cari kerja. Padahal bisa ibadah sambil nyari kerja. Udah, antum itu ketika mencari duit, mencari uang itu dengan niat untuk ibadah gitu kan. Karena menafkahi keluarga itu adalah kewajiban. Kan wajib gitu. Kalau kata Gus Baha itu, mending kamu jualan nasi goreng daripada taraweh, karena jualan nasi goreng itu ibadah yang wajib, taraweh mah sunnah. Artinya kan kalau kita ibadah kita mencari kerja mencari uang dengan niat untuk ibadah itu udah dua-duanya dapat, akhirat dapat, dunia dapat. Itu tinggal niatnya dirubah, diangkat lagi loh. Nggak cuma niatnya untuk kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, niatnya ditingkatkan sampai nanti niatnya untuk ridho Allah. Tapi setelah jualan nasi goreng, sholat tarawih kan nggak apa-apa ya Gus ya. Gitu kan. Jadi ada win-win solution nih ya, sampai rumah juga masih sholat tarawih. Di rumah. Itu lebih bagus gitu kan. Nah ini di ngajiku Excellent Hub ini aku ngundang banyak banget Gus, dari teman-teman influencer, teman-teman artis, terus kemudian Mas Aih juga. Alhamdulillah nanti ini ada beberapa foto yang belum aku masukkan, yaitu ada Putri Indonesia 2023 Kak Farhana. Masya Allah, terima kasih Kak sudah hadir dan membarokahi majelis kami. Dan juga ada Teh Email. Jadi Teh Email ini salah satu artis ya, jadi artis pada beberapa tahun yang lumayan hits lah untuk di dunia perfilman itu. Dan ternyata Teh Email ini merasakan ada banyak perubahan ketika setelah mengikuti rutin majelis taklim ngajiku. Nanti bagaimana ceritanya buat teman-teman yang hadir di majelis ngajiku, silakan
disaksikan kesaksian dari Teh Email ya Gus ya. Baik. Terus kemudian ada yang jenengan kenal nggak di sini yang ngajiku X Talent Hub? Wah, nggak tahu nih. Saya Nggak tahu belum ya. Ada Alma SB, insya Allah. Kenal itu. Ya. Karena memang kan dari dulu itu kan udah kenal sama beliau. Oh Alma SB gitu. itu. Oh, Masya Allah. Jadi banyak sekali teman-teman influencer yang akan hadir, tapi yang tidak sempat untuk dipajang di sini karena sudah terlalu banyak tamunya. Alhamdulillah. Saya yang dihapus aja nih. Yang lain. Ya, suka merendahkan diri. Padahal beliau ini Gus Wafdi kenapa sih? Jenengan penasaran nggak kenapa kok saya tuh mengundang jenengan di acara Majelis Taklim Ngajiku X Talent Hub? Nggak tahu namanya. Kenapa? Apa spesial yang jenengan sampai akhirnya saya undang gitu? Untuk menjadi tampil lah di sini. Karena kebetulan mungkin. Karena dipaksa. Dipaksa itu sih. Tidak sebenarnya. Ini yang perlu teman-teman tahu. Kenapa aku tuh sering banget ngajak bicara dengan Gus Wafdi. Gus Wafdi ini adalah seorang hafiz 30 juz. Masya Allah, tabarakallah, impian semua ukti-ukti. Dan beliau ini sedang menimba ilmu di Syria. Dan ini lagi liburan dan kebetulan karena kan beliau ini adalah seseorang Gen Z ya, masih muda sekali Gus Wafdi ini. Jadi mempresentasikan majelis ngajiku tuh sangat tepat sekali. Karena ketika kita mengajak teman-teman untuk mengaji, kita harus tahu Gus segmen kita tuh di mana. Kita harus bisa menempatkan diri, kita harus bisa mengajak teman-teman yang seumuran kita untuk mengaji bareng. Nggak mungkin misalnya aku mengajak yang bukan segmennya tuh tidak mungkin. Mungkin aku hanya mengundang tapi tidak menampilkan seperti itu Gus. Jadi aku mengikuti perkembangan zaman dan itulah yang di cover dan juga dikemas oleh ngajiku. Seperti itu Gus. Jadi itulah adalah kelebihan dari jenengan yang saya melihatnya ada suatu potensi yang teman-teman harus tahu, teman-teman harus mengenal Gus Wafdi. Gus Wafdi juga berasal dari Pondok Pesantren Darul Halim, Bandung. Baik, ini kan dananya saya nih. Sekarang saya nanya nih. Rukun iman berapa? Ya ini kan ngaji nih. Mungkin orang belum tahu nih kan. Ini ngaji kue itu kan tadi udah kita jelas apa. Kan ini kita kolaborasi dengan Talent Hub. Apa sih Talent Hub itu? Kenapa aku memilih Talent Hub milih juga? Talent Hub juga gitu. Sebenarnya Talent Hub ini tuh Gus, jadi suatu wadah anak muda dari instansi pemerintahan, dari khususnya Kementerian Tenaga Kerja. Ini ya, apa sih? Pasti kerja apa? Pasar kerja. Jadi dia tuh adalah anaknya yang baru, Gus. Jadi yang dibuat oleh Ibu Ida Fauzia, Bu Menteri itu ingin anak muda itu berkreasi di dalam Talent Hub ini. Karena kan jenengan tahu bahwa di Indonesia ini tuh sangat banyak sekali pengangguran. Maksudnya orang yang tidak tahu di mana sih dia akan mencari kerja, pelatihan kerja. Padahal potensinya tinggi ya. Potensinya tinggi, sangat banyak sekali generasi-generasi kita tuh yang sangat kreatif, terus kemudian banyak ini, tapi tidak tahu di mana sih dia melatih itu semua. Nah, akhirnya Bu Ida itu mendirikan si Talent Hub untuk mencari talenta-talenta ini dan nanti akan dipertemukan di perusahaan-perusahaan yang mungkin cocok dengan talent-talentnya para pencari kerja ini, seperti itu. Keren. Dan itu sangat bersinergi dengan ngajiku, karena ngajiku kan memang anak-anak muda di dalamnya. Lagi Bu Ida juga mantan santri beliau. Iya, Bu Ida mantan santri dan akhirnya itu terkoneksi Gus dengan baik. Jadi aku tuh tidak sembarangan untuk memilih sesuatu, aku harus melihat backgroundnya seperti apa dan manfaatnya untuk jamaah aku. Dan alhamdulillah Talent Hub sendiri juga mensupport penuh pasti kerja juga, Kemenaker juga, pusat pasar kerja juga sangat baik sekali untuk mensupport ngajiku dan juga para jamaah untuk pengajian ini. Seperti itu. Menurut Ning ini bakal lanjut gak kayak gini nih? Atau tren ini bahwa kementerian akan berkolaborasi, nggak hanya Kemenaker, kementerian lain nih, apakah akan menjadi sebuah booming gitu, hal yang viral? Bagaimana ya jika ngajiku diajak oleh kementerian? Talent Hub sih siap ya. Tapi kalau untuk Talent Hub kayaknya harus ya, Bu Ida minta tolong Bu Ida ya. Masih istiqomah, nggak bisa sekali ya. Harus istiqomah, karena kenapa? Sebenarnya gini, kapasitas ngaji di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah itu sebenarnya hanya maksimalnya untuk sementara di 250 orang, Gus. Dan itu memang kan kita memberikan fasilitas itu gratis kan, Gus. Nah, kalau misalnya Bu Ida dan juga dari teman-teman kementerian dan juga Talent Hub Pusat Pasar Kerja melanjutkan hal-hal yang baik dan tentang belajar ilmu ini, aku rasa itu akan mengubah stigma
anak-anak muda kepada pemerintah yang lebih memeluk kepada anak-anak muda sih. Iya, Seperti itu. benar. Lebih Jadi, dekat. lebih dekat dengan anak muda, Betul, gitu, maunya betul. apa gitu. Kan buktinya aja ramai, berarti anak muda mau Rame. hal ini kan. Betul, ini Nah, rame. Jadi bisa kayak menaikkan ini harus lanjut ya aturan HAP ya. Seperti itu, Iya, Gus. baik. Jadi ini kayaknya ini seru banget. Jadi jangan lupa teman-teman untuk hadir, dan yang sudah registrasi, yang sudah daftar, jangan sampai kelewatan kesempatan teman-teman hadir di Majelis Taklim Ngajiku hari Minggu tanggal 24 Maret 2024. Jam berapa, Gus? Jam 14 ya. Jam 14 ya. 14. Tapi registrasi awal bisa Registrasi. dimulai dari jam 12 siang. 12 ya. Jam 12 siang. Nanti bertemu dengan saya Ningela Muhammad dan juga Gus Wafdi, muazin. Wabdi Akoli. Gak. Insyaallah ya. Makasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.